Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Para peserta didik kelas 8 yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat tentunya. Amin. Pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang materi aktivitas pembelajaran bola voli. Untuk itu, Bapak harap kalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena selain ada teori, kalian juga akan mempraktekannya. Gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran bola voli, yaitu 1. Variasi gerak spesifik passing bawah permainan bola voli. Yang kedua, variasi gerak spesifik servis bawah permainan bola voli. Dan yang ketiga, yaitu variasi gerak servis atas permainan bola voli. Nah, jangan lupa ya, dan jangan lupa dicatat. Oke? Nah, baik, kita akan bahas pembelajaran yang ke-1, yaitu apa? Variasi gerak spesifik passing bawah permainan bola voli. Tujuan dari pembelajaran ini, Bapak harap kalian mampu. 1. Menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran dengan berdoa, tawakal, dan perilaku baik. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, sportivitas, kerjasama, dan kerja keras selama melakukan pembelajaran. Ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai aktivitas variasi gerak spesifik, passing bawah, passing atas, permainan bola voli. Dan yang keempat, melakukan berbagai aktivitas variasi gerak spesifik, passing bawah, passing atas, permainan bola voli secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Oke, dan ingat, ketika kalian melakukan berpasangan atau berkelompok, Bapak harap kalian tidak melakukannya lebih dari 5 orang. Ya, karena pembelajaran kita sekarang masih dalam kondisi pembelajaran daring. Meski kalian sekarang masih belajar dari rumah, jangan sampai kalian membuat kalian malas bangun pagi dan beraktivitas. Ya, ayo kita mulai dengan melakukan pemanasan. Ya, kita, pelemasan, melemaskan tubuh dan penguluran bagian-bagian tubuh. Supaya apa? Supaya sendi-sendi dan otot-otot kita siap untuk melakukan aktivitas yang lebih berat nantinya. Ya, karena olahraga itu butuh pemanasan. Pertama, yang kalian lakukan adalah peregangan pasif atau peregangan statis. Ya, gerakan-gerakan peregangan pasif yang harus kalian lakukan antara lain sebagai berikut. Nih, Bapak kasih contoh gerakannya. Ya, silakan kalian lakukan di rumah. Oke, gerakan pasif, pelemasan atau peregangan pasif. Oke, setelah kalian melakukan peregangan pasif, kemudian dilanjutkan dengan melakukan peregangan aktif, ya, atau peregangan dinamis. Kalau tadi peregangan pasif itu statis, jadi peregangannya narik otot, seperti yang contoh tadi. Dan sekarang dengan aktif atau dinamis, gerakan-gerakan aktif
yang harus kalian lakukan antara lain yaitu apa? Nih, seperti ini. Ya, ini peregangan aktif. Kalian bisa lihat contohnya. Jadi badannya semua aktif. Oke? Setelah melakukan pemanasan, selanjutnya coba kalian hitung dulu denyut nadi kita. Ya, kalian tahu kan denyut nadi? Kalian bisa menghitungnya dari pergelangan tangan, ya, ditekan, nih, pergelangan tangan, dirasakan denyut nadinya ada, atau di leher, ya. Boleh lihat contoh. Ini sedang melakukan pengecekan denyut nadi, ya, dengan meraba nadi di pergelangan tangan dan di leher, bisa di leher, ya. Nah, setelah ditemukan denyut nadinya, lalu kalian hitung. Denyutnya kan ada. Lalu kalian hitung. Menghitungnya bagaimana? Hitung selama 10 detik. Misalnya, selama 10 detik kalian mendapatkan denyut nadinya ada 18 denyutan. 18 contohnya ya. Nah, hasilnya 18 itu kalikan 6. Dikalikan 6. Ya. Nih, contoh denyut nadinya ada 18 kali denyutan selama 10 detik. Nah, hasilnya itu dikali 6. Dikali 6, jumlahnya berapa? Contohnya misalkan ada 108 di sini ya. 108. Nah, itu dicatat. Berarti denyut nadi kita itu ada 108 per menit. Kan tadi dikalikan 6. 10 kali 6, 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. Jika sudah, kalian lakukan jalan cepat. Jalan. Ya, jalan, tapi jalannya jangan santai. Jalannya jalan cepat. Jalan cepat boleh kalian lakukan di halaman rumah. Di halaman rumah ya. Sekarang sudah kelas 8, jangan di rumah. Di halaman, bisa di gang, bisa di halaman rumah, atau bisa di lapangan. Ya, jalan cepat selama 10 menit. Hitung. 10 menit nih, jangan kurang, jangan lebih. Ya. Ketika sudah 10 menit, nih, ini Bapak kasih contoh jalan cepat. Ini sedang jalan cepat di lapangan. Kalau kalian boleh bisa di lapangan, boleh, atau bisa di halaman rumah, boleh. Ya, ketika sudah 10 menit, lalu apa? Kalian cek lagi denyut nadinya. Cek lagi dengan cara yang tadi. Ya, lihat, perhatikan jumlahnya berapa. Itu otomatis akan meningkat. Ya, paham ya? Itu otomatis akan meningkat. Ini dicatat. Itu otomatis akan meningkat. Peningkatannya berapa per menitnya? Dicatat, nanti akan Bapak tanyakan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan pengecekan denyut nadi? Oke. Nah, pengecekan denyut nadi ini sangat penting anak-anakku sekalian, kelas 8 khususnya, karena kita bisa mengetahui sejauh mana kondisi kita. Ini penjelasannya, Bapak kasih penjelasannya ya. Kenapa kita harus sebelum mengecek dulu denyut nadi, fungsinya itu untuk mengecek sejauh mana kekuatan kita, kekuatan oksigen dalam tubuh kita. Oke. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Oke. Nah, silahkan kalian amati dan kaji tentang aktivitas variasi gerak spesifik passing bawah permainan bola voli. Ya, Bapak kasih penjelasannya tentang aktivitas passing bawah. Jangan lupa dicatat. Oke. Nah, aktivitas pembelajaran passing bawah, poin satunya atau materi prakteknya seperti apa? Yaitu dengan cara melambungkan
pola. Ya, bagaimana cara melakukannya? Kalian lakukan di rumah. Ya, ini praktek melambungkan bola. Ya, ini Bapak kasih contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah aktivitas pembelajaran variasi gerak spesifik passing bawah permainan bola voli. Dan penjelasan latihannya kalian bisa lihat dan bisa ditulis. Tentu harus ditulis ya supaya nggak lupa. Oke. Nah, ini contohnya dilakukan secara sendiri. Bapak juga kasih contoh kalau kalian melakukan dengan saudara atau dengan teman. Bisa berdua, berpasangan. Seperti ini. Ya, berpasangan. Tekniknya seperti apa? Atau lebih dari 2 orang. Misalkan 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Yang penting jangan lebih dari 5 orang. Berikutnya adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik passing atas. Kalau tadi passing bawah, sekarang passing atas. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Oke, ini dia langkah-langkahnya seperti apa. Ya, Bapak kasih contohnya atau Bapak kasih penjelasannya. Langkahnya seperti apa? Penjelasannya seperti apa? Yaitu aktivitas pembelajaran passing atas dengan melambungkan dan menangkap bola. Ini yang dilakukan secara mandiri atau satu orang kalau kalian sendiri di rumah. Ya, dilakukan. Lihat contohnya. Contoh cara melakukannya. Oke? Dan kita juga bisa lihat bagaimana kalau kita 2 orang atau 3 orang. Ya, kalian bisa lihat contohnya. Yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran variasi gerak spesifik passing bawah dan passing atas permainan bola voli. Artinya ini kombinasi dari passing bawah dan passing atas. Ya, kalian bisa lihat penjelasannya. Oke, passing bawah dan passing atas. Dan cara melakukannya seperti apa? Ini dia contohnya. Ya, bisa dilakukan perorangan atau satu orang, bisa dengan berdua atau bisa dengan bertiga, berempat dan bisa berlima. Kalian bisa lakukan dengan teman kalian di rumah. Oke? Bisa tentu bisa. Dan Bapak ingatkan, ya, dari 3 materi ini, 3 pembelajaran ini, 1 passing bawah, 2 passing atas, yang 3 kombinasi passing bawah dan passing atas. Masing-masing gerakan ini kalian lakukan 5 menit. Artinya 3 gerakan, passing bawah 5 menit, passing atas 5 menit, dan kombinasi 5 menit. Lakukan. Jangan berhenti. Baik anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Bapak cintai, kalian sudah melakukan rangkaian pembelajaran tadi, passing bawah, passing atas, dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Nah, ketika itu sudah dilakukan, tentu kalian yang terakhir artinya apa? Pendinginan. Di awal ada pemanasan, di tengah ada kegiatan inti, dan sekarang waktunya pendinginan atau cooling down. Ya, cooling down. Nah, cooling down atau pendinginan ini pun kalian tidak asal, tentu berbeda dengan yang tadi. Ya, tentu berbeda dengan pemanasan. Kalau pendinginan seperti apa? Pendinginan seperti ini. Kan bisa lihat. Ya, bisa lakukan. Ya, dan sesudah pendinginan tentu kalian berdoa. Berdoa sudah melakukan pembelajaran. Oke? Baik.
sebelum Bapak tutup, Bapak sampaikan rangkuman dari pembelajaran ini yang tadi kita bahas, yang tadi kita praktekkan. Ya, silahkan kalian catat rangkuman pembelajaran yang kita pelajari barusan. Oke, ini dia rangkumannya. Ya, dicatat ya. Dan ini refleksinya. Ya, ini juga perlu kalian catat. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, para peserta didik kelas 8 yang Bapak cintai, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti pembelajaran dari Bapak dan kalian sudah mau mempraktekannya. Ya, sesudah kalian melihat atau mempraktekkan di rumah, nanti akan ada ulasan soal tentang pembelajaran kita. Ya, yang akan Bapak kirimkan lewat form nantinya. Oke, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar di rumah. Kalian jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh. Dan sekarang pembelajarannya olahraga, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tentunya. Ya, kalian sudah pada tahu harus apa? Memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun banyak orang, jangan terlalu sering bepergian kalau kita tidak ada keperluan yang sangat penting. Supaya tidak terjadi kerumunan. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.